bersama. Jangan lupa ya kawan, belajar, perbanyak teman, hindari permusuhan. Mari berkarya dari hati, tebar manfaat, hapus segala sedih di hati, kita bergembira. Rahmakor, ada kafi dan raska. Rahmakor, ada cerita sejarah. Rahmakor, musik blog juga ada. Channel keluarga pilihan kita semua. Channel keluarga pilihan kita semua. Sukitman tampak terjaga pada 30 September 1965 malam. Anggota polisi berpangkat agen polisi 2 itu tengah menjalankan tugasnya menjaga markas seksi VM Kebayoran Baru, Wisma Auri di Jalan Iskandar Syah, Jakarta. Bersama Sutarso, rekannya di kepolisian, Sukitman bersiaga melewati malam. Tak terasa, Sukitman telah melewati hari 1 Oktober 1965. Sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat, Sukitman terkejut. Ternyata, ia mendengar suara rentetan tembakan. Suaranya terdengar tak jauh dari pos jaga. Sukitman yang penasaran langsung mengayuhkan sepedanya, mencari sumber suara letupan senjata. Pemirsa, selamat bertemu kembali dengan saya, Peter Gonta, di program Impact. Dan pada hari ini, sesudah penutupan bulan September 2004, di mana kita juga melihat atau mengingat adanya kejadian tanggal 1 Oktober tahun 1965,
sebuah peristiwa yang tragis. Pada hari ini kita akan bertemu dengan seseorang yang banyak mengetahui mengenai kejadian tanggal 30 September ataupun tanggal 1 Oktober 1965. Seorang yang mungkin hanya berpendidikan sekolah rakyat atau sekarang dinamakan sekolah dasar. Namun di dalam karirnya di kepolisian sempat mencapai pangkat yang cukup tinggi, perwira menengah. Seorang letnan kolonel yang sekarang disebut sebagai Ajun Komisaris Besar Polisi, Bapak Sukitman. Pak Kitman, selamat bertemu. Selamat bertemu Pak Abid. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Saya pernah mendengar, membaca mengenai seorang Sukitman, seorang yang banyak pengalamannya, banyak mengenal orang, namun seperti dikatakan berpendidikan hanya sekolah dasar, tapi akhirnya menjadi seperti yang saya katakan tadi, letnan kolonel atau ajun komisaris besar polisi. Seorang yang banyak mengetahui mengenai peristiwa tahun 1965, September 30 Oktober tanggal 1. Saya ingin mengetahui sedikit banyak latar belakang siapa Pak Kitman. Pak Kitman itu lahir di mana? Lahir di Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Pendidikan? Pendidikan hanya sampai sekolah dasar, SR waktu itu. Namun pada akhirnya sesudah saya membaca buku dari Pak Kitman sempat menjadi letnan kolonel, perwira menengah. Bagaimana seorang yang sekolah dasar, hanya pendidikan sekolah rakyat, bisa menjadi seorang letnan kolonel? Bisa diceritakan? Nah, baik, terima kasih, Dit. Saya ini memang dari daerah, dari Pelabuhan Ratu, dengan mengenyam hanya seorang sekolah pendidikan SR. Tetapi niat saya untuk mengabdikan kepada negara, mengabdikan diri kepada negara dan bangsa, khususnya di polisi negara, yang dimana di situ ada satu kebaikan untuk masyarakat, khususnya berbakti kepada masyarakat, yaitu sebagai pelayan, pengayom, pelindung, dan pengaman masyarakat. Tersentuh hati saya sehingga saya mengikuti pendidikan sekolah agen polisi di Keramat Jati. Pada saat saya melaksanakan tugas selesai Asian Games tahun 62 ditempatkan di Seksi 8 di Kebayoran. Tapi pertama sebelum Pak Kitman menuju ke penempatan, seorang anak dari Pelabuhan Ratu ini berkelana ke Jakarta atau apa maksudnya? Mau datang ke Jakarta untuk jadi apa? Ke Jakarta ya untuk mencari pekerjaan, tetapi ada satu panggilan untuk mengabdi kepada negara dan bangsa melalui polisi negara, di mana waktu itu daftarnya saja waktu sebutannya Hop Biru, yaitu di depan istana. Tetapi alhamdulillah mungkin dengan Hop Biru di depan istana. Oh, Kapolda itu adanya di Monas ya di dulu. Monas dulu. Di depan. Ya. Ya betul. Ya, dengan niat yang tulus, mungkin dengan petunjuk yang ikhlas, akhirnya saya diterima menjadi polisi negara dididik di sekolah SPN Keramat Jati. SPN? Sekolah Polisi Negara. Kemudian pada saat selesai pendidikan melaksanakan tugas Asian Games di Senayan yang baru dibuka. Pangkat? Stadion utama yang megah dengan pangkat agen polisi tingkat 2. Stripnya? Stripnya kalau sekarang mungkin di sini, kalau dulu di sini strip 1. Itu kalau sekarang nonton film India ada itu strip 1 polisi. Umur berapa? Umur 19 tahun pada saat itu. Ditempatkan di Asian Games? Ditempatkan di Seksi 8 bertugas Asian Games. Di mana Seksi 8? Seksi 8 kalau sekarang di Jakarta ini sekarang? Jakarta Selatan, Polres 704. Kemudian seperti biasa ditugaskan anggota perintis Seksi 8
dengan diberi peralatan sepeda. Tahun berapa ini Pak Kitman? Tahun 63 dikasih sepeda. Dan masuk di polisi tahun? Tahun 62. Tahun 62 masuk menjadi Agen polisi tingkat 2. Dapat sepeda. Dapat sepeda, ditugaskan di Langsung ditugaskan di Seksi stadion 8. di Seksi 8. Seksi 8. Kemudian ditugaskan oleh komandannya pada saat itu untuk menjaga daerah Senayan. Menjaga Jalan Iskandar Shah. Oh, bukan stadion utama, Stadion bukan udah tahun 62. Ini udah nginjek naik sepeda nih. Kalau di Asian Games nggak naik sepeda. Nah, kalau sudah tugas diperintis di Seksi 8 dengan peralatan sepeda, ditugaskanlah di Jalan Iskandar Shah bersama rekan saya namanya Sutarso. Jalan Iskandar Shah di Polres atau di seksi polisi atau apa itu? Jalan Iskandar Shah itu kalau sekarang jalan yang menuju Blok M. Menjaga apa, ditugaskan apa? Ditugaskan di guest house di mana waktu itu Wisma Iskandar Shah itu biasanya ditempati oleh Kepala Staf Angkatan Udara. Kalau pada saat itu kosong, diisi oleh tamu, dan Kepala Staf Angkatan Udara waktu itu rumahnya pindah ke Wisma Angkasa yang di Jalan Wijaya. Bapak menjaga apa di situ? Menjaga tamu negara yang akan menghadiri hari ulang tahun ABRI tanggal 5 Oktober. Kemudian Bapak berjaga di situ. Jaga. Sendiri? Berdua. Bersama dengan siapa? Dengan agen polisi tingkat 2 Sutarso. Apa yang terjadi? Pada tanggal berapa nih? Pada tanggal 30 hari Kamis malam Jumat. Namanya polisi perintis kan harus berputar keliling radius 200 meter atau 300 meter, selalu gantian kontrol. Tepat jam menjelang subuh mendengar serentetan tembakan. Ini tanggal 1 Oktober. Sudah masuk tanggal 1 Oktober. Saya permisi sama teman saya. Saya akan cek dulu. Mungkin ada rampok. Dengan mengendarai sepeda, senjata US Carbine-nya ditaruh di depan. Oh, udah bawa dengan senjata helm, nih? Sudah bawa senjata jenggel. Kemudian saya berangkat menyelusuri atau tempat serentetan tembakan. Tetapi begitu sampai di tempat kejadian, di mana ini? di ujung Jalan Iskandar Shah itu ada jalan Sultan Hasanuddin. Kalau ke depan lagi lapangan Mabes Polri. Kalau dulu mah Jawatan Kepolisian Negara. Sampai di situ tembakan gencar. Ini dekat Sarinah Jaya kalau sekarang. Dekat Sarinah ya. Nah, depan toko serba ada Sarinah ya. Kalau sekarang mah depan pintu terminal. Terminal bus. Terminal. Blok M. Blok M. Karena gencarnya suara tembakan, ada abah berhenti dari sepeda, turun dari sepeda, lemparkan senjata, angkat tangan. Karena lihat situasinya yang begitu banyak, yang begitu tembakan gencar, kemudian saya turun dari sepeda, saya lemparkan senjata, kemudian saya angkat tangan dengan todongan senjata dari kiri kanan belakang, kemudian saya didorong, diseret, dilemparkan ke dalam mobil, di mana ditaruh di kabin di samping supir di bawah. Apa Pak Kitman tadi katakan lagi suasana apa? Suasana suara tembakan gencar. Terus menerus Nggak berhenti dan banyak pasukan. Berapa banyak kira-kira? Ya namanya gerombolan banyak kan, gerombolan pasukan itu kan banyak. Ada 20, 30, 40? Lebih. Mereka berdiri di jalan? Ada yang nyerbu ke salah satu rumah, ada yang kiri kanan, ada yang muka belakang. Ya mungkin kurang lebih ada 100 sampai 100 orang lebih. Naik apa mereka datang?
Kalau naiknya tidak tahu, tapi di situ berjajar mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan yang untuk dinaikin oleh gerombolan itu. Setelah itu saya sudah tidak tahu lagi karena udah langsung ditutup, diikat, sudah saya berada di dalam kabin mobil di samping supir. Truk, Bus yang saya naikin. Sepintas bus karena saya langsung ditaruh di kabin mobil, sudah nggak ingat lagi. Kemudian mendengar aba-aba peluit, kendaraan bergerak. Bergeraknya saya masih sadar dan masih ingat bahwa itu memasuki jalan Walter Mangunsidi sampai ke Santa masih ingat. Sampai ke Mampang masih ingat. saya mau tanya, Pak, di dalam buku Pak Sukitman yang saya lihat di sini, agen polisi tingkat 2 Sukitman, ada ditulis mengenai bus yang dipakai atau truk yang dipakai yang sebetulnya di stop. Ini truk dari Arta Jasa, apa tuh? Di mana? Apa yang terjadi dengan truk dari Arta Jasa itu? Kalau truk itu saya ketemunya setelah kejadian. Oh, tapi Pak Kitman mengatakan di sini bahwa truk Arta Jasa itu di stop di daerah situ Di juga. daerah situ. Peruri ya sekarang ya, Peruri. Ya, kalau dulu Arta Jasa itu percetakan uang Kebayoran adanya di daerah Jalan Brawijaya. Kalau Peruri kan sekarang adanya di Jalan Trunojoyo. Lain kan dulu Peruri dengan percetakan uang biasa dengan uang logam. Kemudian Walter Mangunsidi sudah tidak ingat lagi. Tahu-tahu suruh kendaraan berhenti, turun. Begitu turun dibuka ikatan saya, ikatan tutup mata dengan tangan. Kemudian saya diseret, tapi samar-samar mendengar kata-kata Yani wis dipateni. Yani wis dipateni. Yani Jenderal Yani. Ya, wis dipateni. Artinya jadi, telah dibunuh. Telah dibunuh mungkin ya. Jadi saya hanya Yani kan kalau tidak salah dalam hati itu kan Kepala Staf Angkatan Darat. Kemudian saya dimasukkan ke dalam tenda. Sementara ini orang strip 1 aja ya. Saya strip 1. Agen polisi tingkat 2 ya. Malah yang memeriksa saya dari gerombolan pasukan tersebut menanyakan, ini apa? Saya bilang ini Jakarta Raya dan sekitarnya. Kalau Jakarta, polisi Jakarta di sini apa namanya, Jakarta dan sekitarnya. Begitu masuk ke dalam tenda, ya remang-remang karena sudah mulai pagi, saya melihat orang-orang yang didudukan di bangku-bangku tetapi dengan terikat tangan ke belakang dan matanya ditutup. Ada juga yang di bawah, ada yang pakai baju kimono, ada yang berdarah. Tapi karena saya buru-buru dibawa lagi ditawan di depan rumah, karena waktu itu yang menangkap saya tuh melapor kepada seseorang bahwa pengawal Jenderal Penjahitan ditawan. Sebentar, ingin saya tanyakan sebentar. Tadi Bapak mengatakan di jalan Bapak berada di rumahnya Pak Panjaitan. Tembakan-tembakan itu di rumahnya Pak Panjaitan. Waktu itu saya tidak tahu rumah Penjahitan, rumah Jenderal Penjahitan nggak tahu. Waktu Pak Kitman ditangkap itu ditodong dengan senjata, Pak Kitman nggak tahu kita ada masalah apa, rumah siapa, Pak Kitman nggak tahu. Oh, tidak tahu. Penculikan Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan. Dini hari 1 Oktober 1965, kediaman Asisten 4 Menpangat Brigjen D.I. Panjaitan di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 52 Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta, didatangi oleh pasukan penculik yang terdiri dari 1 Regu Kesatuan Brigif 1 Kodam 5 Jaya dan 1 Regu Yon 454 di Penogoro di bawah pimpinan Serma Sukarjo. Para penculik mengepung dan membuka pintu pavilion secara paksa dengan tembakan. Mereka masuk dan mengancam anggota keluarga serta menembak ke segala arah, sehingga mengakibatkan salah seorang anggota keluarga tewas dan perabotan dalam rumah hancur. Para pencuri memerintahkan Brigjen D.I. Panjaitan segera turun dan menghadap Presiden. Di bawah todongan senjata para penculik, Brigjen D.I. Panjaitan berjalan keluar rumah mengenakan seragam lengkap dihiasi tanda jasanya. Dalam kondisi yang mencekam, ia menyempatkan diri untuk berdoa karena mendapat perlakuan kasar dan penghinaan. Secara tiba-tiba Brigjen D.I. Panjaitan mencabut
pistol mencoba untuk menembak. Namun Brigjen DI Panjaitan lebih dahulu ditembak kepalanya hingga tewas. Merasa belum puas, pasukan penculik masih menembaki tubuh Brigjen DI Panjaitan. Jenazahnya diseret dan dilemparkan ke atas truk. Selanjutnya dibawa ke desa Lubang Buaya. Sampai di satu tempat. Di Satu tempat ya? satu tempat. Yang membawa saya, menawan saya lapor. Pengawal Jenderal Panjaitan ditawan. Siapa itu Jenderal Panjaitan? Tidak tahu. Dibawa, ditaruh di depan rumah. Di teras rumah itu ada bangku-bangku sekolah dan papan bor. Tidak lama kemudian sudah terang melihat kerumunan-kerumunan yang menamakan dirinya sukarelawan dan sukarelawati. Tetapi orang itu adalah pemuda rakyat dan gerwani dengan kelengkapan senjatanya saja sudah melebihi dari ABRI. Ada yang pakai AK, ada yang pakai Get Me. Karena saya duduk-duduk itu pakai senjatanya Get Me. Padahal itu dia bukan tentara, adalah sukarelawan, sukarelawati. Kemudian Saya ingin menanyakan, sebentar saya ingin menanyakan. Pada waktu Pak Kitman sampai di tempat tersebut, langsung tutup mata dibuka, tangan dilepas juga, biasa bebas. Kemudian Pak Kitman disuruh apa? Masuk tenda. Suruh duduk aja di dalam tenda itu. Enggak, hanya melapor sebentar. Pak Kitman yang melapor kepada siapa? Dia yang nangkep. Kemudian dibawa. Mengatakan ini adalah ajudannya dari jenderal penjaga dari Bapak Panjaitan. Setelah ditawan di luar, di depan rumah, yang nggak jaga saya ini adalah gerombolan-gerombolan pasukan. Dari tenda Pak Kitman keluar ditawan di depan rumah. Ya. Tapi dijaga, yang jaga itu disuruh duduk atau berdiri? Duduk. Yang jaga yang ngelilingin saya dari Cakrabirawa. Kemudian melihat ke salah satu tempat kerumunan yang dikelilingin oleh sukarelawan sukarelawati dengan teriakan ganyang kabir, ganyang kabir, ganyang kabir, satu persatu dimasukkan. Kabir apa artinya? Kabir itu kalau tidak salah sekarang ya yang sudah tahu, kalau dulu kan nggak begitu tahu. Itu kata-kata dari kapitalis birokrat. Setelah yang itu dimasuk-masukin kemudian disusul oleh serentetan tembakan oleh seseorang. Orang ini masih hidup? Orang-orang ini yang dimasukkan ke dalam? Yang dimasukin duluan juga disusul, ditembak juga dari atas. Kemudian yang masih hidup itu dibawa ke depan rumah, yang di terasnya ada bangku sekolah, didudukan, kemudian tutup matanya dibuka, ikatan tangannya juga dibuka, tetapi dengan todongan-todongan senjata. Dia disuruh menandatangani sesuatu tapi kayaknya berontak karena terlihat antara jaraknya kira-kira bangsa 15 meteran. Berontak, kemudian dengan emosinya yang nodong-nodong itu kemudian diperintahkan tutup lagi mata, ikatan tangannya diikat kembali, kemudian disuruh berdiri, didorong, diseret, ditendang, didorong pakai popor senjata, kemudian diseret, dimasukin, kemudian disambut lagi oleh teriakan ganyang kabir. Dimasukkan lagi, kepalanya lebih dulu, baru disusul oleh serentetan tembakan. Jadi waktu dimasukkan ke dalam lubang itu belum mati, belum meninggal? Belum mati. Semuanya? Yang berbintang 2 dulu. Satu orang? Satu orang dulu. Pada saat disusul oleh serentetan tembakan, hati saya kan sudah tidak tahan waktu itu. Mungkin giliran saya. Kemudian kalau dia habis nembak selalu ngeliwatin saya ditawan. Orang yang nembaknya itu sepintas kelihatan dia setrip 4 di sini. Tidak lama lagi dia dipanggil lagi.
dorong lagi, seret lagi, masukin lagi. Beberapa kali. Saya satu aja, saya hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala aja. Waktu itu udah nggak bisa berbuat apa. Siapa orang-orang itu? Orang-orang itu kalau setelahnya tahu bahwa saya menerangkan orang yang berbintang 2 itu namanya Mayor Jenderal S. Parman, itu juga setelah saya lolos melaporkan. Kita break sebentar. Kaulah pahlawanku tercinta, berkorban harta, tenaga dan jiwa. Kaulah pahlawanku tercinta, surgalah tempat terbaikmu di sana.